Dalam video kali ini saya akan menampilkan video wawancara Pak Darso Arif dengan Bu Darni. Di sini juga melalui video ini juga saya meminta tolong kepada teman-teman untuk mensupport channel dari Pak Darso, yaitu Thoibah Channel, untuk di-share kepada teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya dengan niatan untuk membantu orang-orang lain agar mengetahui informasi-informasi terupdate dari kami mengenai investasi ini gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Di tengah kami gencar-gencarnya mengupload video wawancara Pak Darso Arif dengan para korban ini, belum lama ya ada korban baru gitu. Korban baru yaitu Pak Freddy bulan Februari, dengan dia mengatakan bahwa dia tidak tahu mengenai informasi ini. Berarti kan memang informasi ini belum sepenuhnya tersebar, benar-benar tersebar merata gitu, karena masih ada orang-orang yang memang belum paham gitu, dan akhirnya kemudian kembali terjerumus gitu. Oke, wawancara ini dengan Ibu Darni di channel YouTube Thoibah Channel itu berjudul Darni pulang dari TKW kemudian meminta uangnya kepada Yusuf Mansur untuk dikembalikan gitu. Dalam hal ini Ibu Darni sebagai korban investasi patungan tabung tanah senilai 10 juta. Dia menginvestasikan dari tabung tanah itu senilai 10 juta untuk 4 meter tanah, per meternya 2,5 juta tahun 2014, dan sejak 2014 sampai hari ini 2022 itu tidak ada perkembangan, tidak ada informasi, dan tidak ada kabar gitu apa yang diceritakan oleh Ibu Darni ini. Oke, langsung saja kita simak wawancara Pak Darso Arif dengan beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Saya mendapat tamu seorang ibu dari Ngerampal, Sragen, Ibu Darni. Kebetulan ditemani oleh Ibu Hilwa Humaira, mantan TKW dua-duanya, dan Ibu Hilwa yang begitu terkenal. Bu Darni ini adalah mantan TKW dari Hong Kong, ya Bu ya? Iya. Ibu ini pulang dari tahun berapa, Bu? Pulang baru kemarin. Baru berapa lama, Bu? 2 bulan. Baru 2 bulan, Bu. Ini langsung di kampung Ibu pulang ya? Iya. Di Hong Kong berapa lama itu, Bu? Di Hong Kong 12. 12 tahun. Selama 12 tahun itu berapa kali pulang, Bu? 2 kali. 2 kali pulang ya. Alhamdulillah. Selama di Hong Kong itu minta maaf, Bu. Itu kerjanya di rumah tangga atau di perusahaan? Di rumah tangga. Di rumah tangga ya. Nah, Bu, saudara-saudara, Bu Darni ini juga adalah salah satu investor atau peserta investasi nabung tanahnya Jam'an Nur Khotib Mansur. Kita mau tanya-tanya Bu Darni pengalamannya. Ibu waktu itu Yusuf Mansur ke sana tahun berapa, Bu? Ya, Ibu ingat? 2014. 14 ya. Berarti sama kayak teman-teman yang lain ya, Bu Hilwa ya. Dan waktu itu langsung teman-teman TKW waktu itu memang sengaja didatangi oleh Yusuf Mansur berceramah, dan salah satu yang dijual itu adalah nabung tanah. Nabung tanah investasi. Ibu ikut berapa meter waktu itu, Bu? 4 meter. 4 meter berarti berapa juta, Bu? 4 meter ya 10. 10 juta. Iya. 10 juta. Iya. 1 meternya kan 2,5. 1 meter 2,5 juta. Iya. Jadi 4 meter berarti 10 juta. Iya. Memang lihatnya investasi ya, Bu? Iya. Waktu itu Yusuf Mansur jadi bunganya gitu nggak? Iya. per tahun atau per bulan? Per bulan. Per bulan ya. Dan Ibu yang berharap sekali ya itu berinvestasi, berbisnis gitu, Bu ya. Iya. Janji lainnya keuntungannya apa tuh, Bu? Keuntungannya untuk diwariskan ke anak. Ke anak-anak. Iya, ke anak-anaknya. Supaya jangan jadi TKW terus-terusan ya, Bu. Berharap sekali, Bu. Iya. Kenapa Ibu bisa 10 meter sementara teman yang lain kan ada yang 2 meter, ada 1 meter? Lebih itu kan temannya juga ada banyak. Iya. Yang banyak ada, yang sedikit juga. Ada yang lebih banyak dari Ibu. Ibu waktu itu store-nya ke siapa, Bu? Ke ibu siapa, Bu Ayu apa Bu itu? Panitia di. Iya, lupa udah lama. Tapi di store langsung gitu ya, Bu? Enggak, lewat itu, lewat dikirim. Ibu transfer. Iya, transfer.
Bu Ayunya itu ada di Indonesia atau di Hong Iya Kong? di Indonesia. Oh, jadi Bu Ayu itu Langsung ditransfer ke Kiki siapa sama itu? Ibu Ayu siapa? Kiki sama Ibu Ayu titik-titik gitu ya. Itu orangnya Yusuf Mansur, Bu. Iya. Ibu masih simpan, Bu, bukti-bukti transfer Ibu. Kalau beli transfer berapa? Kalau bukti transfer Nggak udah ada. enggak saya simpan. Tapi yang Ibu simpan apa yang ada sekarang? Itu saya simpan itu kayak bendera koperasi gitu. Nah, Laporan ke keanggotaan. laporan keanggotaan. Nanti boleh saya lihat ya, Bu. Nanti boleh saya dapat ya, Bu. Nanti saya apa tadi, Bu? Yang di Ibu transfer itu? Dulu tuh ada, tapi sekarang udah nggak bisa dihubungi dan orangnya udah nggak. Udah nggak ada ya. Dulu memang pernah kasih nomor telepon ya, Iya. tapi setelah Ibu hubungi memang sudah Betul. niat sekali ya, Bu. Ya niat untuk ya Allah alam ya. Tapi kalau nomor HP-nya sudah nggak bisa dihubungi berarti memang ada sebuah kesengajaan mungkin ya. Iya. Oke. Sebenarnya yang kalau Ibu terus dari teman-teman yang lain di Hong Kong itu ada nggak yang Bu Darni tahu bahwa mereka pernah bisa hubungi nomor itu atau menghubungi pihak Yusuf Mansur mempertanyakan itu? Nggak Nggak ada sama sekali ya? ada. Nggak ada ya. Bu, nah Bu Darni pernah dikembalikan uangnya? Udah. Pernah dengar gitu? Dengar. Nah, sekarang Ibu baru 2 bulan di sini. Ibu pernah dengar teman-teman sudah dikembalikan. Nah, niat Ibu apa, Bu? Ya saya juga minta mau dikembalikan. Minta dikembalikan. Iya. Karena yang selama ini tidak ada kejelasan. Selamanya itu nggak ada Laporan. nggak ada Bagi hasil. bagi hasil. Apalagi bagi hasilnya lagi. Iya, apalagi bagi hasil. Perut-perut hiu. Nah, sekarang saya tanya ini, gimana Ibu mau minta uang itu kembali? Gimana caranya? Yang Ibu rencananya gimana? Saya juga mau minta tolong sama Ada siapa? Oh, minta tolong saya. Insya Allah kita minta. Oke lah, nanti saya minta. Minimal di video inilah kita minta kembali ya, Bu ya. Iya. Kalau Yusuf Mansur memang punya niat kembalikan ya lewat video ini ya bisa kembalikan. Andai kita minta terus nggak dikembalikan gimana, Bu? Ya, lewat Hukum ya. lewat Sama teman-teman yang Jalur lain. hukum ya, betul teman-teman yang lain ya. Iya. Nanti jalur hukum seperti siapa? Kesal lewat saya juga. Lah terus yang Ya lain iya, siapa? terus Oh. yang bantuin. Insya Allah kita bantu. Tapi Saya apa ya? Kalau Yusuf Mansur dengar video ini dan berniat mengembalikan, harusnya langsung mengembalikan, nggak perlu lagi lewat jalur hukum ya. Dan patungan tabung tanah 4 meter dalam pikiran saya berarti uang itu dipakai untuk membeli tanah gitu. Harusnya kan 2014, 2022 harga properti itu enggak yang saya tahu itu selalu naik gitu loh, selalu naik dan signifikan. Ini kalau misalkan cuma dikembalikan pokoknya juga sebenarnya keterlaluan sekali ya. Orang akhirnya duitnya itu hanya menjadi pasif selama 8-9 tahun kurang lebih, termasuk ibu ini gitu. Dan banyak orang yang bernasib seperti ibu ini gitu. Jadi sampai saat ini, kalau awal-awal saya bikin konten mungkin saya masih segan, masih apa gitu sama beliau gitu. Tapi sekarang ini saya sudah boleh dikata 100% dengan melihat banyaknya korban dan jalan ceritanya hampir sama. Kebanyakan itu hampir sama gitu jalan cerita dari para investor-investor ini gitu. Begitu uang transfer lost kontak gitu. Begitu uang ditransfer lost kontak gitu. Lalu bagaimana kemudian kita bisa melihat konsistensi dari perkataan Yusuf Mansur ini gitu, kalau semua korban seperti ini gitu. Kok seolah-olah semua usaha-usahanya dia yang berbasis yang berhubungan dengan yang umat ini menginvestasikan uangnya ke Yusuf Mansur, kok semuanya seolah-olah menjadi collab gitu loh. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bisakah Yusuf Mansur membuktikan aset-aset dari tabung tanah ini, keberadaan dari aset-aset tabung tanah ini kemana gitu? Bisakah dibuktikan dengan menunjukkan gitu bahwa ini hasil dari patungan para umat gitu? Sejak 2014 loh teman-teman. Saya kalau Yusuf Mansur melihat video ini, bisakah Anda buktikan gitu? Bisakah Anda buktikan aset nyata dari apa yang umat ini kemudian investasikan uangnya dengan tujuan tabung tanah itu tadi gitu? Di sini Ibu Darni ini menyetorkan uang 10 juta untuk 4 meter gitu, untuk 4 meter tanah gitu dengan estimasi 2,5 juta per meternya gitu. Itu di sini saya melihat
banyak keganjilan dari kasus-kasus yang menimpa para korban dari Yusuf Mansur ini gitu. Mulai dari Paitren, Hotel City, ini tabung tanah, tambang batu bara, semuanya mangkrak gitu loh teman-teman. Lalu bagaimana kemudian kita masih mau menyimpan sedikit kepercayaan kepada orang ini kalau semua seperti ini, dan korban terus bermunculan gitu. Ada yang korban baru, ada yang memang lama tapi baru muncul gitu. Dan saya harap kepada teman-teman korban yang lain tidak usah takut untuk memperjuangkan hak Anda gitu. Dan ibaratnya gimana ya? Ketika Anda memperjuangkan hak Anda, itu adalah bagian dari jihad gitu. Karena insya Allah membantu orang-orang lain yang memang membutuhkan gitu, yang memang membutuhkan dana ini kembali ke dompetnya gitu. Mungkin teman-teman lain, korban lain yang mungkin berada gitu dengan ekonomi menengah gitu, merasa saya tidak perlu meminta uang saya. Tapi mungkin dengan Anda ikut berjuang dalam lingkaran ini, itu memotivasi teman-teman lain gitu. Dan semakin banyak yang berjuang untuk memperjuangkan haknya, menuntut pihak Yusuf Mansur untuk mengembalikan hak-hak dari umat ini, semakin banyak kuantitas orang yang berjuang, insya Allah efek atau dampak dari gerakan itu akan besar dan cepat gitu. Tapi kalau satu dua orang muncul, saya pikir juga bisa, tapi ya seperti ini jalan terjal yang akan kita lewati gitu. Saya meliput konten tentang Yusuf Mansur ini sudah sekitar 7 sampai 8 bulan. Namun hasilnya belum signifikan, teman-teman. Jadi saya harap kepada teman-teman korban lain yang menonton video ini bisa menghubungi nomor kontak Pak Darso gitu. Channel Pak Darso itu Thaibah Channel. Bisa juga menghubungi kami Cahaya Islam. Kami juga punya kontak di bawah di deskripsi video. Insya Allah akan kita jembatani untuk terhubung ke Pak Darso gitu. Maksudnya bagaimana? Agar semakin banyak orang dan di sini korban ya yang saya maksud ya, yang merasa korban, yang merasa sudah menyetor uangnya namun tidak mendapatkan informasi apa-apa, tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, tidak mendapatkan apa yang dijanjikan di awal gitu. Saya berharap kepada para korban yang merasa dirugikan dan ingin haknya dikembalikan, nggak usah sungkan-sungkan dan tidak perlu takut gitu. Kita memperjuangkan hak kita gitu. Kita memperjuangkan hak kita gitu. Tidak perlu memandang detail atau apapun itu atau label apapun yang menyangkut ke orang tersebut. Selama ini berhubungan dengan muamalah dunia, tidak ada urusannya dengan itu semua. Kita di sini profesional gitu. Kita di sini profesional, yang kita tuntut hak kita gitu, bukan mengada-ngada. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Kalau pokoknya 10 juta, kira-kira berapa ya Bu Hilwa, uang Bu Narni sekarang setelah hampir 10 tahun ya? Kalau dulu kan biasanya misal bilangnya kan nggak jelas, Iya. tapi yang pokoknya 10% per tahun. Iya. Tinggal ngitung sekarang udah berapa tahun kali 10% dan kali pokoknya 10 juta nih. Iya, berarti setiap tahun 1 juta. Iya. Ya kali 10 Kali 10. Kali 10 berarti ya kali sekian tahun. kali Iya. sekian tahun. Kali sekian kan berapa ini sudah berapa tahun? Berapa tahun? Iya, jadi setiap bulan 10 2014 sampai 2022. jadi 10 juta ber 1 juta per bulan Ini kali sekian tahun. kali 1 tahun berarti 12 juta. 12 juta kali berapa Sekian tahun? tahun. Kali 8 tahun. 8-9 tahun ya. Iya, ya 9 tahun. 9 tahun. Ya. Hitunglah Pak Ustadz Yusuf Mansur, mudah-mudahan dia bisa hitung, langsung dia hubungi Bu Darni dan dikembalikan uangnya. Kalau nggak kembalikan ya kita advokasi ya Bu ya, Iya. insya Allah gitu. Nah, anggaplah sekarang ada Yusuf Mansur depan Bu Darni. Ya silakan Bu Darni mau minta atau gimana Ya, silakan. saya ibaratnya minta kembali uangnya juga investasi itu juga. Dikembalikan ya. Nah kalau teman-teman Bu Darni yang di Hong Kong sekarang kan ada yang belum tahu masalah ini ya Bu ya. Nah, iya. Ada pesan Bu Darni teman-teman mereka, silakan Bu. Pesannya ke apa Bu? Teman ya kita Teman-teman kita bareng-bareng kita bareng kompak kita jangan sampai ketipu lagi. Ya, Kita harus hati-hati. iya. Iya. Bu Darni kalau sekarang Yusuf Mansur minta ajak Ibu berinvestasi apa gitu? Bu Nggak Darni mau, memang nggak mau ya? Iya. Kapok. Nggak mau ya? Belikan sapi udah mana berapa itu? Betul ya. Insya Allah kita bantu Bu Darni lah. Nih ngomong-ngomong nggak ada rencana kembali Hong Kong lagi Bu? Enggak. Enggak ya, biar di tanah air aja Bu ya. Ngomong-ngomong putra-putri berapa sekarang Bu? Dua. Baru dua apa sudah dua? Cuma Sudah dua dua. aja. Cucu udah ada Bu ya? Biasa. Ada. Baru satu ya? Iya. Baru satu insya Allah.
Insya Allah 2 gitu maksud saya, Bu. Tapi nggak ada rencana ke Hong Kong ya? Enggak. Oke, saudara-saudara, kan bahwa ada 10 juta investasinya, Bu ya? Iya. 4 meter. Iya. Ibu juga pasti nggak tahu di mana tanah itu ya, Bu? Ya nggak tahu Nggak tanahnya tahu. di mana, tempatnya di mana juga nggak tahu. Iya. Nah, katanya investasi buat katanya hotel City. Ya Allah. City Hotel itu Iya. mau dibagi-bagi banyak per bulannya, Iya. per tahun. Iya. Ibu masih ingat nggak panitianya siapa di sana, teman-teman Ibu? Nggak ingat. Nggak ingat ya? Udah lama nggak ada hubungan, nggak Iya. ada. Benar-benar lost kontak benar-benar ya? Cuma itu kemarin ada ketemu Bu sahabatnya jenengan Bu Linda. Beliau yang mengajukan juga. Oh. Hasilnya juga. Iya ya. Berarti nanti Bu Dani kasih saya ya ke bukti apa koperasi itu ya. Nanti saya nanti saya tunjukin di sini biar semua tahu. Mudah-mudahan video ini Yusuf Mansur mendengar video ini sehingga dia mau kembalikan uang investasinya Bu Darni sebagaimana yang dia janjikan plus keuntungan yang dijanjikan ya, Pak. Karena ini investasi ya, bukan sedekah kan, Bu? Bukan. Iya, investasi berarti itu kan berniat untuk Iya. berdagang lah. Iya. Sehingga ada keuntungannya lah gitu. Ya. Kalau sedekah sama investasi kan beda lagi. Kan? Betul. Investasi kan ibu kan berniat untuk Untuk berbisnis. bisnis. Ada keuntungannya, minimal ada laporannya. Iya. Ibu Darni dari Ngerampal Sragen telah bertutur kepada kita tentang investasi dia yang bernama nabung tanah dengan Jam'an Nur Khotib Mansur. Coba ya, dan ini adalah bukti keikutsertaan Bu Darni ya. Iya. Nanti saya tunjukkan di sini. Di sini adalah koperasi Merah Putih ya, Bu. Iya. Ada nomor kontaknya dan nomor kontak ini sama sekali udah nggak bisa dihubungi lagi ya. Oke. Nanti saya mintakan dan saya tunjukin di sini biar pemirsa Toiba Channel akan melihatnya. Koperasi Merah Putih ada nomor kontaknya. Bu Dani, terima kasih banyak ya sudah menemui saya.